SCMA secara laba net profitnya itu turunnya gila, jauh banget. Padahal secara revenue atau omset perusahaan ini tuh turunnya ya nggak jauh-jauh banget gitu. Tetapi kok bisa ya, bisa secara net itu turunnya drastis, yang mengakibatkan harga sahamnya anjlok. Bagaimana dan apa yang membuat net profitnya bisa anjlok segitu besarnya? Simak analisa fundamental tentang SCMA di laporan keuangan kuartal 1 2023. Ini adalah laporan keuangan di kuartal 1 2023 dari SCMA, dan dia sudah rilis itu aslinya di tanggal awal-awal Mei ya. Awal-awal Mei dia sudah rilis, tepatnya itu di tanggal 2 Mei gitu. Nah, SCMA ini tadinya saya mau ngecek secara year to date dalam 1 tahun nih perusahaan udah turun berapa ya. Tetapi saat take video ini Stockbit lagi maintenance, masa perusahaan tidak ditemukan, aneh banget ya. Nah, ini di Google pun juga sama, jadi tidak bisa dibahas. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa cek sendiri secara year to date sejak awal tahun sampai sekarang Mei tanggal 12 itu harga sahamnya sudah turun berapa, bisa dicek di RTI. Nah, kalau di Google rasio PI-nya saat ini tuh SCMA berada di angka 16. Kalau pakai pendekatannya Pak Lokenggong ya, dia mengatakan murah itu kalau di bawah 15. Nah, hasilnya ini berarti bisa dikatakan mahal menurut beliau gitu. Nah, bagaimana kalau menurut teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, ini perusahaan kalau dengan PI 16,8 dengan net profit yang turun drastis, menurut saya memang terlalu mahal 16 gitu. Kan sangat menarik jikalau PI-nya berada di angka 10 let's say. Oke, kita ulas SCMA ya. Kita ulas SCMA secara chart ya. Secara chart ini sudah turun begitu dalam sejak Januari ya, bahkan Januari tanggal 10 ini masih 322, sekarang udah 167. Ya, closing di 167. Jadi udah turun banyak banget, 50% lebih gitu. Nah, secara aset ini total aset ini turunnya juga lumayan juga ya. Ini dalam ribuan juta miliar triliun, 10,6 T, sebelumnya hampir 11 T. Liabilitasnya ini mengalami penurunan, ini which is oke. Ini harus menjadi harus diapresiasi lah ya. Tapi ada utang bank ya, utang berbunga yang juga masih tinggi ya. Contoh, ini sudah berhasil ditekan ya, hanya 1,7 T. Pinjaman bank, nah ini masih besar, 5 miliar ya, juta miliar, 5 miliar, ini 1,7 miliar. Tapi sebelumnya 295 miliar, gede banget gitu. Berarti bisa ditutup gitu. Nah, untuk jangka panjang kita lihat ya, ini imbalan karyawan 1 tahun dan ini tidak ada yang berbunga. Jadi efeknya yang bahaya itu untuk di SCMA atau Surya Citra Media itu beban atau liabilitas jangka pendek yang bahaya ya. Oke, kita ulas ya. Nah, ini pendapatannya gitu. Bentar, kasnya dulu deh, sorry sebelum ke sana. Kasnya sendiri untuk perusahaan ini itu berada di angka 2,2 T. Luar biasa, gede banget ya, too much banget. Kasnya pun bisa hampir mirip dengan kemarin kita mereview saham apa ya yang terakhir ya, dimana dia itu sudah bisa ngecover kasnya itu udah bisa ngecover plus ada duitnya, Ads Hardware kalau nggak salah. Nah, itu bagus. Ini Surya Citra Media atau SCMA juga bagus untuk perihal itu ya. Nah, ini kita ke laba ruginya. Laba ruginya perusahaan ini ya, omsetnya ini mengalami penurunan ya, kecil banget ya. Omsetnya itu capai berapa nih? Juta miliar triliun, 1,534 tepatnya, ini 529. Jadi hanya turun let's say di angka 5 miliar doang nih. Kecil banget gitu, kecil banget. Tetapi sampai laba usaha ini pun sudah kegerus besar banget. Nah, yang membuat besar adalah satu, beban program dan siaran ini naik. Sebelumnya 810 miliar, sekarang 969 miliar gitu. Terus beban usaha ini naik tipis. Kedua ini bisa dikatakan kenaikannya bisa ditoleransi lah ya. Meskipun yang beban program ini naiknya lumayan juga ya, 100 miliar lebih, 150 M lebih ya. Nah, ini
yang drastis banget ya. Pendapatan operasional sebelumnya 76 M, sekarang hanya 7 M. Bisa dikatakan 10 kali lipatnya ya turunnya. Terus kalau yang beban operasi lain, lainnya sebelumnya ini hanya 3 M bebannya, sekarang capai 51 M. Jadi dari dua indikator ini sudah dikatakan sudah sangat menggerus SCMA. That's why yang pendapatannya turunnya kecil, jadi ya turunnya banyak banget di laba usaha gitu. Itu dua elemen ini. Ditambah yang bawah ini lagi, ada satu hal lagi, yaitu ini selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan gitu. Nah ini cuman berdasarkan hanya pencatatan akuntansi aja sih. Sebelumnya profit 800 juta, sekarang jadi minus 7,2 miliar ya. Ini yang membuat secara laba entitas induk ini turun hanya 66 M. Ya 66 M. Nah kalau kita tambahkan dengan yang kemarin, berarti labanya aslinya yang didapatkan itu 73-an. Ya masih turun banyak ya dari sebelumnya, 283 ya. Turunnya sebesar, kalau 73 ya kita hitung aja, pakai 73. 284 kurangi 73. Waduh. 284 dikurangi 73 dibagi 73 kali 100. Turunnya 200%, gede banget ya. Nah ini yang jadi PR jadi dari SCMA gitu. Kalau kita cek secara pendapatan, apa sih beban pendapatan dari sumber dari SCMA ini ya? Apakah masih bisa growth apa enggak sih hasilnya? Kita cek aja nih. Kita cek aja di note nomor 25. Nah ini pendapatannya. Nah, ada pendapatan iklan, pendapatan lain-lain, dan potongan penjualan gitu. Dari iklan ini udah turun ya. Udah turun. Lalu pendapatan lain-lainnya ini 228 miliar ya. Nah yang jadi pertanyaan yang saya bingungkan ya, ini iklan, ini tuh poinnya yang beriklan hanya di televisi atau yang di YouTube juga gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sekarang sudah banyak ya, bisa dikatakan hampir semua channel televisi itu punya channel YouTube gitu. Dan itu kan mendapatkan AdSense juga ya. Nah, apakah masuknya di pendapatan lain-lain atau pendapatan iklan? Nah, dan di sini kan tidak di breakdown ya dalam laporan keuangan. Karena kalau kita cek juga YouTube dari SCTV ini pastinya akan jutaan subscriber gitu. Bentar, kita cek ya SCTV. Harusnya ada ini 19,5 juta loh. 19,5 juta subscriber ya, gede banget gitu. Dan secara quantity ya, bukan kualitas ya, quantity dia upload terus ya. Dalam sehari ini upload berapa nih? Banyak banget nih. 8 jam yang lalu, 8 jam ini, dan ya bisa dikatakan ya udah banyak banget lah, intinya seperti itu. Nah, itu masuk di sini apa enggak? Gitu sih. Jadi bisa dikatakan dengan adanya YouTube itu bisa dikatakan ya salah satu bentuk atau tambahan income lah ya dari SCMA. Jadi seperti itu gitu. Lantas penurunan ini make sense apa enggak ya? Nah, kalau ditanya make sense apa enggak, menurut saya ya, dengan penurunan ini di satu sisi untuk short term nggak apa-apa. Ini sudut pandang saya yang nggak punya barang ya, nggak apa-apa. Kita bisa nanti pick up di bawah gitu. Under 100 sangatlah bagus banget gitu kalau di under 100. Cuman memang secara short term ya, kenapa saya mengatakan baik bagi yang nggak punya, karena ya bisa berpotensi makin turun satu, dan yang kedua juga ada beban liabilitas ya yang mereka masih bisa dikatakan menjadi kewajiban mereka untuk dibayar nantinya. Nah, itu salah satu poinnya ya. Tapi kalau melihat dunia digital dan makin berkembang, harusnya ini SCMA juga menarik sih untuk kedepannya ya. Nah ini jadi bisa dikatakan bisa masuk watchlist dulu. Meskipun saat ini, detik ini saya mengatakan SCMA secara laporan keuangan, secara PI, indikator murah dan mahal itu nggak ada menarik-menariknya gitu. Tetapi nextnya kalau ada di bottom, nggak bottom amat, mulai under 100 perusahaan ini layak sih untuk dikoleksi sih gitu. Itu point of view dari saya atau insight dari saya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman punya view lainnya tentang SCMA, tulis aja di kolom komentar.
Mungkin itu video kali ini tentang kok bisa ya penurunan SMA sedrastis itu padahal labanya cuman turun kecil. See you on the next video.